Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Oke guys, ketemu lagi dengan pembahasan One Punch Man. Yap, di konten kali ini kita bakal nyorot nih salah satu karakter yang masih menimbulkan banyak pertanyaan di pikiran kita semua. Bahkan hingga saat ini sih. Dia adalah Metal Knight. Ya, pahlawan kelas S. Beberapa emang masih ada yang menyimpan misteri sih, nggak terkecuali si robot aneh dan semena-mena yang satu ini. Tapi aku tetap mau ngajak kalian untuk diskusi aja sih. Beberapa fakta dan informasi udah aku siapin nih buat kalian semua. So, apa aja kayak itu? Udahlah ya, langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Let's go! Metal Knight itu sebenarnya kan cuma nama pahlawan alias ya nama panggungnya aja guys. Sebenarnya sosok di balik Metal Knight itu adalah dokter kelewat jenius yang bernama Dr. Bofoy. Saat ini dia tuh diakui sebagai pahlawan kelas S berperingkat 6. Serta selain Shell Emperor, nama Dr. Bofoy ini juga disebut sebagai pahlawan tercerdas guys. Dia ini nyaris gak pernah terlibat langsung dalam pertarungan. Namun bukan berarti dirinya belum pernah ditampilkan sama sekali ya. Karena diketahui nih Dr. Bofoy memiliki rambut putih terus berhidung besar dan selalu menggunakan jas lab beserta kemeja berwarna biru guys. Untuk beraksi, Dr. Bofoy ini gak pernah turun langsung. Dia itu hanya memanfaatkan robot-robot yang dia ciptakan, kemudian memberikan alat komunikasi canggih demi bisa mengobrol dengan beberapa orang yang dia temui. Dari situlah asal-usul nama Metal Knight muncul guys. Ya, memang robot yang diciptakan Dr. Bofoy ini mempunyai serangan dengan daya hancur yang dahsyat, berteknologi super duper canggih guys, ditambah dengan kemampuan analisa, terus disertai juga nih material yang gak biasa. Sisanya sih masih menyimpan banyak rahasia mengenai informasi detail yang terkait dengannya guys. Itu karena masih menyambung soal gimana Dr. Bofoy ini bertindak menggunakan status kepahlawanan yang dia miliki. Bisa dibilang Dr. Bofoy itu mempunyai sifat yang teramat sangat egois sih dalam mengembang tanggung jawab sebagai seorang pahlawan. Dan gak sedikit juga nih dari penggemar One Punch Man termasuk aku atau ya mungkin kalian semua sih membenci dia, iya kan? Ya gimana enggak coy. Dr. Bofoy ini meski diakui sebagai salah satu jenius yang bisa membuat robot berkekuatan luar biasa itu, tapi nyaris gak pernah terlibat dalam pertarungan demi menyelamatkan umat manusia. Alih-alih melakukan aksi yang heroik, dia itu malah cuma datang dan ngelakuin hal yang dia mau aja. Ya bener-bener sesuka hati aja gitu. Kasus pertama nih yang bikin kita kesel adalah ketika meteor datang dan mengancam banyak nyawa penduduk guys. Iya sih, Dr. Bofoy waktu itu datang sesuai harapan banyak orang, tapi kan ya tujuannya bukan untuk menghentikan meteor. Atau ya seenggaknya evakuasi penduduk aja lah. Alasan dia datang dan menembaki meteor di sana itu guys, ya cuma buat bahan dia melakukan percobaan seberapa hebat senjata yang dia udah buat. Ngeselin kan? Genos dan yang lainnya tuh mati-matian loh mikirin buat ngancurin meteor. Dia datang cuma nembakin misil yang baru dia buat. Kemudian pergi seolah-olah tuh gak peduli dengan apa yang harus dilakukan sebagai seorang pahlawan. Oke, ngapa gue jadi marah-marah ya kan? Tapi bukan cuma itu aja guys yang bisa buat kita kesel gitu. Kejadian ketika Boros datang sparring dengan Saitama juga gak kalah bikin jengkel coy. Waktu itu semua pahlawan kelas S dikumpulkan kan, dan diminta untuk kerjasamanya demi bisa menyelamatkan banyak orang dari bahaya Boros beserta awak kapalnya. Selain Watchdog Man yang lebih memilih tetap menjaga kota Q, Metal Knight juga jadi pahlawan yang ogah-ogahan membantu membereskan Lord Boros itu. Yang makin nyebelin ya dia datang tuh bukan untuk membantu guys, melainkan cuma untuk mengambil bahan kapal luar angkasanya Boros untuk kemudian dia manfaatkan sebagai material terbaru untuk ya teknologi terbaru yang mau dia buat nantinya. Sifat apatisnya nih yang dia miliki Metal Knight atau Dr. Bofoy ini guys, emang gak ada lawan sih. Hal ini juga masih berlanjut sampai di arc yang terjadi sekarang nih, yaitu arc asosiasi monster guys. Metal Knight menolak untuk bekerja sama. Parahnya, dia tuh menawarkan untuk menghancurkan dalam sekejap markas asosiasi monster dengan bom terbaik yang dia miliki, dengan mengabaikan seorang anak yang lagi dijadiin sandera ketika itu. Meski demikian ya, Dr. Bofoy itu masih punya hubungan baik nih dengan Shell Emperor guys. Keduanya mungkin bisa dibilang akrab, karena sama-sama pintar dan menyukai hobi yang sama. Semisal sifat dia yang begitu gak acuhnya nih terhadap tanggung jawabnya sebagai pahlawan guys, apa yang membuat dirinya tuh masih dihormati oleh asosiasi pahlawan? Jangan salah guys, asosiasi pahlawan sendiri tuh menaruh rasa takut akan pengkhianatan yang bisa aja Metal Knight lakukan. Namun bagi mereka ya sulit untuk menaruh rasa curiga terhadap Dr. Bofoy karena dia berperan penting dalam membuat markas asosiasi pahlawan, khususnya sih dalam membuat sistem pertahanan terbaik yang masih digunakan hingga sekarang guys. Terus Dr. Bofoy juga membantu nih dalam merenovasi kembali markas di kota A, serta hanya diselesaikan dalam beberapa hari doang. Dibantu dengan sebanyak itu ya disogok sih. Gimana bisa asosiasi pahlawan gak memberi penghargaan yang lebih ya kan?
Ya, atas semua tindakan tadi sih ya cukup masuk akal aja sih menjadikan Dr. Bovoy sebagai pahlawan yang dihormati sekaligus ditakuti di saat yang bersamaan, guys. Oke, kita membahas ke poin selanjutnya deh, yaitu soal peta kekuatan yang dimiliki oleh Dr. Bovoy selaku pilot dari Metal Knight, guys. Seperti yang disampaikan sejak awal, kecerdasan yang dipunya oleh Dr. Bovoy ini kan menjadi salah satu yang terbaik dalam serial ini. Jika Dr. Genos ahli dalam ilmu biologi, guys, maka dia itu begitu ahli dalam hal yang menyangkut teknologi. Kecerdasan ika dewanya itu yang membawa dia mampu menciptakan berbagai robot yang selalu diandalkan di medan pertempuran. Jelas, kalau robot-robot ini bukanlah robot sembarangan, guys. Dengan fitur khusus, Dr. Bovoy itu mampu menciptakan robot berkekuatan mengagumkan yang setara dengan pahlawan kelas S sekalipun. Gaya bertarung dia tuh juga sangat berbeda jauh dengan Chal Emperor. Kalian lihat kan gimana Chal Emperor ini masih menggerakkan robotnya dengan jarak yang gak terlalu jauh lah. Maka Metal Knight nih guys, dikendalikan dari jarak yang begitu jauh tanpa harus membawa Dr. Bovoy itu rapot-rapot datang ke TKP. Hal ini juga didukung nih dengan kemahiran Dr. Bovoy dalam mengendalikan robot tersebut, guys. Sehingga ya benar-benar membuat semua robot yang dia punya itu adalah kaki tangannya. Sejauh ini sih udah ada 3 robot ciptaan Dr. Bovoy yang telah dikenalkan guys di serial anime dan manganya. Kita coba bahas satu-satu deh ya. Pertama, ada Battle Robot. Bisa dibilang robot ini tuh udah begitu identik lah dengan citra Metal Knight. Hingga rasanya semisal ngomongin dia, ya robot inilah yang dibayangkan. Ada kemungkinan ini menjadi unit terkuat sih yang berhasil diciptakan Dr. Bovoy, guys. Yang membuat robot tersebut begitu difavoritkan oleh Dr. Bovoy. Robot ini juga punya tampilan berupa ada 3 tanda melingkar di kepalanya, guys, yang terlihat seperti wajah. Terus di punggungnya dilengkapi meriam. Melalui robot ini juga Dr. Bovoy itu mampu menghubungkan robot lainnya untuk mengumpulkan data serta meningkatkan efisiensi pertempuran. Dengan menjadi robot favorit Dr. Bovoy, guys, ya udah pasti robot tersebut punya daya tahan serta daya serang yang nggak perlu diragukan lagi. Kedua, ada robot pengintai. Nah, berbeda nih dengan yang pertama tadi, robot yang satu ini tuh cuma dipergunakan sebagai pengumpul informasi aja, guys. Alhasil ya nggak dilengkapi tuh dengan fitur dan senjata selengkap battle robot. Ukurannya juga lebih kecil, malahan setara dengan manusia biasa. Namun robot ini masih istimewa karena bisa menjadi media berkomunikasi dengan Dr. Bovoy. Terakhir, ada construction robot. Fungsi yang dimiliki robot tersebut hanya sekedar untuk membantu mengurus konstruksi aja, guys. Dan pernah digunakan juga untuk rekonstruksi markas asosiasi pahlawan. Selain ketiga robot tadi, Dr. Bovoy masih punya segudang robot yang bisa dia sesuaikan tergantung keadaan. Yang mengerikannya lagi, Dr. Bovoy itu dikabarkan, guys, punya pasukan robot yang berkekuatan luar biasa. Dan biasa ia gunakan sebagai senjata terbaiknya tuh untuk memenuhi tujuannya yang masih misterius. Mencurigakan banget nih emang dokter yang satu ini kan. Kecerdasan yang dia punya untuk mampu membuat robot dengan teknologi mutakhir, guys, menjadi satu-satunya hal yang dia gunakan sebagai cara dia bertarung. Sisanya kalau secara fisik, Dr. Bovoy itu sepertinya sih ya nggak ada bedanya lah dengan bapak-bapak biasa lah ya. Nah, sekarang nih mari kita berteori ria, guys, dari beberapa fakta yang udah aku sebutin tadi. Pertanyaan terbesar kita semisal bahas karakter ini tentunya ya, 1. Metal Knight beneran pahlawan atau justru anti pahlawan? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu nih mengulik kembali salah satu dialog antara Drive Knight dengan Genos. Di sini, Drive Knight itu menyampaikan hal yang cukup mengejutkan, guys, di mana dia itu memberitahu Genos bahwa Metal Knight adalah musuhmu yang sebenarnya. Di sini bisa membuat 2 persepsi sih. Pertama, adanya kemungkinan kalau kehancuran kampung halaman Genos didalangi oleh Metal Knight itu sendiri. Dan yang kedua, bisa jadi kalau Drive Knight ini mengetahui rahasia Metal Knight yang bisa mengancam banyak nyawa, guys. Keduanya, ya malah bisa sama-sama terjadi, guys. Karena semisal kita lihat dari sudut manapun ya, tingkah laku Metal Knight ataupun Dr. Bovoy memang sangat mencurigakan. Bersikap dingin dan apatis terhadap kewajibannya, tapi di sisi lain, ya tetap membangun relasi dengan usaha membuat markas untuk asosiasi pahlawan. Tentunya ini akan memunculkan sebuah pemikiran sih tentang adanya langkah manipulatif Metal Knight yang dia siapkan demi melemahkan asosiasi pahlawan. Awalnya membantu ya kan, mendapat kepercayaan seperti sekarang, hingga akhirnya melakukan pengkhianatan. Semua itu aku rasa ya sangat mungkin terjadi, guys. Sama sekali nggak ada fakta yang menyampaikan sebesar apa peran dia demi menjaga keselamatan umat manusia. Kecerdasan dan teknologi ciptaan yang dia punya itu ya murni hanya digunakan untuk kepuasan semata dia seorang kan. Berbeda dengan Watchdog Man yang masih mau menjaga keselamatan kota Q. Nah, Dr. Bovoy ini hanya melakukan langkah yang menguntungkan dia aja. Tapi ya agak sulit sih jika kita langsung memutuskan, guys.
Soalnya belum ada bukti lebih akurat nih perihal pasukan robot yang mengancam, atau dia yang berencana berkhianat, ataupun penyebab kehancuran kampung halamannya Genos. Well, intinya ya, buat aku sih Metal Knight ini akan tetap menjadi karakter yang menurutku ya, ini perlu diwaspadai sekalipun statusnya guys, ya sebagai pahlawan kelas S. Gimana kalau menurut kalian? Oke, mungkin itu dulu guys konten kita tentang Dr. Bovoy alias Metal Knight. Nantikan terus nih pembahasan menarik kita di kesempatan selanjutnya. Oke, so see you again next time. Adios ya Caramelo, stay safe everyone. Salam Animania.